Yang rapi pintar kayak temannya. Itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Hadratul mukarramin segenap para alim ulama wa umara, para bini sepuh tokoh masyarakat, terkhusus yang kita hormati dan kita muliakan bersama segenap para dewan guru kita, hadir di tengah kita Bapak Kiai Haji Abdul Hadim Al-Ustaz Haris, serta segenap pengurus Masjid Hayatus Salam, serta jamaah kaum bapak maupun kaum ibu, anak-anakku yang insya Allah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dapat diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna meringankan langkah, meluangkan waktu menuju rumah Allah ini dalam rangka silaturahim dan thalabul ilmi. Semoga niat kita yang baik ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para tabi'in-tabi'innya yang telah membawa umatnya minal zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saat ini kita sama berkumpul di masjid ini dalam rangka memperingati tahun baru 1436 Hijriah, yang alhamdulillah dengan semangat tahun baru Hijriah Masjid Hayatus Salam mengadakan beraneka ragam lomba keislaman, serta dengan puncak acara pemberian santunan kepada anak yatim maupun piatu. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan coba bahas. Yang pertama, perbedaan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Lalu yang kedua dikaitkan dengan Muharram, tepatnya kita lebih kenal tanggal 10 Muharram sebagai sebutan Hari Anak Yatim. Yang pertama, kita berbicara tentang tahun Masehi.
tahun Masehi atau disebut juga dengan tahun Miladiyah. Kedua kata ini ternyata dikaitkan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, yang pada akhirnya umat Nasrani mengklaim bahwa tahun Masehi adalah produknya agama Nasrani. Kenapa demikian? Yang pertama disebut dengan tahun Miladiyah, diambil dari kata milad yang artinya adalah kelahiran, sehingga mereka kaitkan dengan Nabi Allah Isa. Maka awal permulaan tahun Miladiyah diambil dari tahun kelahirannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka tahun itu disebut tahun Miladiyah. Lalu yang kedua disebut dengan tahun Masehi, diambil dari nama atau gelar Nabi Allah Isa alaihi salam yang kita kenal dengan sebutan Isa Al-Masih. Al-Masih adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah juru penyelamat. Sehingga kata Al-Masih ini dikaitkan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, maka tahun itu disebut dengan tahun Masehi. Diawali dengan kelahiran Nabi Isa, dilanjutkan dengan gelar nama Nabi Allah Isa, maka mereka pun menyatakan ini tahun Masehi atau Miladiyah adalah produk dari agama Nasrani. Namun akan bertolak belakang jika kita lihat ternyata nama hari dan bulan dari tahun Masehi itu diambil dari nama para dewa dan kaisar Romawi. Yang pertama ada yang namanya hari Sunday bahasa Inggrisnya, Zondag bahasa Belandanya, Minggu bahasa Indonesianya. Sun ataupun zon artinya adalah matahari. Day ataupun dag artinya adalah hari. Jadi Sunday ataupun Zondag yang kita sebut dengan hari Minggu adalah hari Dewa Matahari. Sehingga Raja Romawi saat itu memberikan satu instruksi kepada rakyatnya bahwa di hari Sunday ataupun hari Zondag seluruh rakyatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pekerjaan alias libur. Kenapa? Karena hari itu adalah hari menghormati Dewa Matahari. Jelas? Sekarang saya mau tanya, hari Minggu di kita libur apa tidak? Libur. Berarti menghormati Dewa Matahari dong. Makanya jangan sampai kita dikatakan semacam itu. Manfaatkan di hari libur ini untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan berdiam diri. Yang kedua, nama-nama bulannya pun diambil dari nama para dewa. Ada bulan Maret diambil dari nama Dewa Mars. Ada bulan April diambil dari nama Dewa Afrodito. Lalu bulan Juli dan Agustus diambil
diambil dari nama seorang kaisar Romawi yang bernama Julius dan Agustinus. Artinya adalah kalau memang Nabi Isa mereka menganggap ini produknya umat Nasrani karena dikaitkan dengan Nabi Isa, maka Islam jelas bertentangan. Kenapa? Islam mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Allah Isa alaihi salam membawa agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengenal yang namanya para dewa. Jelas Bu? Benar. Kalau benar ya udah diceramah. Atau udah jelas. Ya. Terus yang kedua ngingetin. Yang sudah ya sudah. Yang belum diingatkan. Islam kan ngajarkan al-ismu doa. Nama itu adalah doa. Nanti apakah mungkin anak kita, apakah mungkin cucu kita, apakah mungkin cicit kita ketika lahir nanti pilihkan namanya yang benar. Jangan lahir di bulan Februari perempuan dikasih nama Febrian, laki-laki dikasih nama Febrian. Kalau orang Jawa, kalau orang Sunda Febrianta. Lagi di bulan Juli perempuan namanya Julia, laki-laki Julian. Kalau orang Jawa, kalau orang Sunda Julianta. antak melulu. Tuh, nanti mah kalau lahiran anak, cucu, cicit, tanya ke guru-guru kita. Tanya Pak Kiai Abdul Halim. Subhanallah, Abdul adalah hamba Halim yang bijaksana. Berarti ini guru kita adalah guru yang bijaksana. Amin. Dari nama yang mantap, dari nama yang baik. Nggak ngerti bahasa Arab, tanya sama guru kita. Tapi Ustaz, anak saya namanya Tony. Dari bahasa mana? Dari Al-Quran Ustaz. Al-Quran nggak ada Tony. Ih Ustaz, baca dong isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hiton. Ada namanya Tony. Ada. Aduh ya Allah. Tuh, ya Bu ya. Jangan namanya laki bulan Maret, nama perempuan Merianti, laki-laki Meriam. Kalau Jawa, kalau Sunda Julianta. tuh. Lalu yang berikutnya, lihat pergantian hari tahun Masehi dan Miladiah. Itu dilakukan di tengah malam, persis jam 12. Pas. Di tengah kuntilanak pada gentayangan. Ya Allah, kita lihat nanti 2 bulan ke depan, panjang umur sehat walafiat, menjelang tahun baru Masehi. Kira-kira yang meramaikan lebih banyak umat Islam apa umat non-Islam? Umat Islam. Jam 2 siang udah sibuk bikin makanan, bawa termos, yang satu pergi ke Ancol, yang satu ke Monas. Belum lagi bekalnya bawa senjata utama trompet. Udah tahu gigi tinggal 2, niup trompet. Untung tuh gigi kagak loncat. Padahal ya Allah, Islam mengajarkan kepada kita, Islam memberitahukan kepada kita bahwa ada salah satu malaikat yang tugasnya meniup sangkakala, bahasa
kitanya meniup trompet yang menandakan akhir kehidupan manusia yang disebut dengan hari kiamat. Sampai detik ini, itu malaikat belum mau meniup sebelum Allah perintahkan kepadanya. Tapi kadang-kadang manusianya yang brengsek. Setiap tahun tiup, nenek-nenek yang niup udah ke ancolnya pakai celana baji, celana apa? Magic. Uplak gaplok dalamnya. Bangga, luar biasa. Mau ngapain menyambut tahun baru. Jam 10 udah desek-desekan. Akhirnya tuh nenek pingsan di tengah ramaian. Apa yang terjadi? Karena manusia ketika akan menyambut tahun Masehi lebih bangga mereka dengan tiup trompetnya. Belum lagi sahabat-sahabat setannya dengan membakar petasannya, dengan membakar kembang apinya. Ingat kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Orang yang berboros-boros, orang yang berlebihan, melebihi batasnya, itu tidak lain adalah temannya Setan. Di sini bangga ya. Nggak salah lagi. Tempat saya di Pademangan. Tapi katanya sih yang di Pademangan juga pindahan dari sini. Tuh, jam 12 malam, trompet berbunyi, petasan jedar-jedor, tinggal kuntilanak ketawa. Syukur teman gua bergembira ria. Kenapa? Mereka boya-boya, mereka memperbanyak maksiat daripada taat. Boleh nggak kita merayakan Masehi? Boleh, pakai yang positif, muhasabah diri, bercermin diri, tengok ke belakang. Apakah 1 tahun ke belakang kita senantiasa ibadah kepada Allah, atau sebaliknya 1 tahun ke belakang kita lebih banyak lalainya, bahkan lebih banyak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaca diri, semakin bertambah tahun, hakikatnya semakin mengurangi jatah umur kita. Dah, itu Masehi. Sekarang Hijriah. Kalau berbicara tentang Hijriah, tenang bos, ya. Ntar ada waktunya kita nyanyi bersama dengan judul Topi Saya Muda. Siap ya? Bisa diam? Silakan dong, tuh bolong tuh celananya. Kalau bolong begini belum disunat lagi. Lancip dah. Berbicara tentang tahun baru Hijriah, kita nggak lepas dengan catatan sejarah bahwa tahun-tahun atau nama kalender Islam itu selalu diberikan nama sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi. Kita sama ketahui Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Padahal di Jazirah Arab lebih banyak ontaknya daripada gajahnya. Tapi kenapa disebut tahun gajah? Singkat cerita, Raja Yaman yang bernama Raja Abraha membangun gereja yang besar dengan perlengkapan yang begitu lux dan indah, serba mahal harganya. Ternyata Raja Abraha membuat gereja itu bukan semata-mata untuk membuat tempat ibadah, tetapi tujuan utamanya adalah Raja Abraha ingin mengalihkan orang-orang Arab yang selalu beribadah di Ka'batullah sehingga mereka pindah ke gereja yang dibuat oleh Raja Abraha. Ketika itu pula gereja ini sudah jadi dan diberikan nama Quraisy.
Lalu terdengarlah seantero Jazirah Arabia kala itu. Maka ada orang Arab dari kota Mekah yang mendengar kabarnya ada gereja yang besar dan indah yang dibangun oleh Raja Abraha. Dia datang ke kota Yaman, langsung ke gereja Ulais. Dia masuk, bukan masuk untuk beribadah di dalamnya. Ternyata dia mencari tempat-tempat yang di dalamnya dikatakan tempat yang istimewa. Maka di tempat itulah apa yang dia lakukan tidak lain BAB, bahasa orang sininya boker. Apa? Oker. Bahasa anak-anak bahasa orang Taman Sari bengol. Wek. Gak taunya tuh beolnya udah direncanain. Di sini cerot keluar, sini cerot mencret, sini lagi juga begitu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Arab ini diketahui dan dilaporkan kepada Raja Abraha. Raja Abraha pun marah, Raja Abraha pun geram, yang pada akhirnya Raja Abraha mengutus utusannya untuk ke kota Mekah. Ngapain? Cari tahu siapa pemimpin kota Mekah. Jika sudah ditemukan, katakan kepada pemimpin itu bahwa kita akan ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Jika ada orang-orang Arab di kota Mekah yang mau menghalangi tujuan kita, maka sampaikan mereka akan berhadapan dengan Raja Abraha dan bala tentaranya. Tapi jika orang Arab, penduduk Arab yang ada di kota Mekah tidak mau menghalanginya, maka berdiam dirilah di rumah masing-masing, karena tujuan Raja Abraha dan bala tentaranya adalah menghancurkan Ka'batullah. Ternyata ditemui pemimpinnya adalah kakeknya Nabi yang bernama Abdullah. Abdullah. Bagus. Udah kenceng salah. Kakeknya Nabi yang namanya Abdullah. Saudara. Maknya si Munaro namanya Maidah. Munaro selalu dikejar-kejar sama si dua temennya si Ocit namanya yang paling tenar sekarang Wow. Ya Allah, giliran kakek Nabi Abdullah. Bukan Abu Thalib. Ya sekalian Ustaz Haris. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ditemui kala itu. Lalu utusan pun berkata sesuai dengan pesan Raja Abraha. Maka Abdul Muthalib pun berkata, wahai utusan Raja Abraha, sampaikan kepada engkau, kepada Raja Abraha, bahwa kami penduduk Mekah tidak ada niat sedikit pun untuk menghalangi Raja Abraha dan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'batullah, karena kami tahu kekuatan kami tidak akan mampu menghalangi kekuatan Raja Abraha dan bala tentaranya. Namun perlu diingat, sampaikan kepada rajaku bahwa Ka'bah adalah rumah yang suci. Ka'bah dibangun oleh hamba yang suci yang diutus oleh Allah ke muka bumi, tidak lain adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Untuk itu Ka'bah adalah rumahnya Allah. Jika Allah ingin membiarkan ini Ka'bah hancur, itu sudah menjadi kehendak Allah. Tapi sebaliknya, jika wabah ini Allah tidak kehendaki hancur, Allah tidak akan biarkan menjadi hancur, maka kekuasaan Allah yang akan membuktikannya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini memberikan satu gambaran. Seandainya rumah kita ada kabar mau dihancurkan oleh orang lain, pasti kita
kita yang punya rumah yang pertama kali yang akan menghalangi penghancuran itu. Jadi begitu. Ini mah rumah Allah. Kalau Allah membiarkan hancur di Ka'bah itu berarti maunya Allah. Tapi Allah berkehendak Ka'bah ini tidak hancur, maka pasti kekuasaan Allah yang akan dibuktikan. Kami tidak daya dan upaya, la haula wala quwwata illa billah. Berangkat tuh utusan balik. Raja Abraha datang dengan pasukannya, pasukan bergajah. Jangankan ratusan gajah, ada satu gajah aja masuk ke Taman Sari kita udah bingung. Apalagi ini ratusan gajah masuk ke kota Mekah. Jalannya penuh dengan gertakan, seakan bumi ini goyang. Masuklah Raja Abraha dan bala tentaranya ke kota Mekah. Ketika akan mendekati Ka'batullah, wa arsala alaihim Khairan ababil. Allah utus, Allah kirim burung-burung berbondong-bondong yang kemudian tarmihim bihijaratin Min sijil. mereka melempari batu yang dari tanah panasnya luar biasa. Masing-masing burung memegang 3 putih batu. Kaki kanan dia pegang, kaki kiri dia pegang, kemudian di paruhnya pun dia pegang. Berbondong-bondong itu burung. Persis di bawahnya adalah Raja Abraha dan bala tentaranya. Dijatuhkan bebatuan itu, maka hancur leburlah Raja Abraha dan bala tentaranya bagaikan daun yang digigit oleh ulat, bagaikan kapas yang hancur luluh pada saat itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa besar itu, pasukan gajah yang luar biasa, akhirnya disebut dengan tahun. Coba Raja Abraha pasukannya naik odong-odong, maka tahun itu disebut tahun Odong-odong. Nah, yang si zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang odong-odong nih Pak. Ya Bu ya. Jelas? Baru tahun ya? Ya, singkat dah. Ibu-ibu udah ada yang melek, tanda udah kebetak. Saya tahu Bu, ikan sepat, ikan gabus, ada teman, ada sahabat, lebih cepat, lebih bagus, karena ada makanan yang siap kita emban. Nah, ikan tadi dah. Setelah ada semangat, tahu ada bagian berkat, insya Allah disiapin sama Pak Haris. Itu ya, tahun gajah. Udah tahun gajah, tahun adzan. Disyariatkannya adzan untuk menyeru umat Islam memanggil melaksanakan ibadah sholat. Tahun adzan selesai, tahun wada. Nabi haji terakhirnya beliau yang kemudian di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, tahun Hijriah. Kenapa sih kok disebut tahun Hijriah? Ternyata di masa Khalifah Umar Ibn Khattab, tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Rabiul Awal di tahun ke-17 Hijriah, yang saat itu belum ditetapkan Hijriah sebagai kalender Islam. Maka pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab di tahun keempat beliau menjadi khalifah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan nama kalender Islam. Dari masing-masing sahabat pada saat musyawarah mengatakan mengambil dari peristiwa ini, peristiwa itu, mereka sampaikan alasannya yang pada akhirnya mereka menetapi secara bersama hasil mufakat bahwa yang diambil nama kalender Islam adalah dengan sebutan Hijriyah, diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa peristiwa itu yang diambil? Karena ketika di kota Madinah ditancapkan keislaman
keislaman dan keimanan yang pada akhirnya agama Islam berkembang ke seantero dunia. Artinya awal perkembangan Islam ketika hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di Hijriah lain Bu, nama hari-harinya diambil dari nama hitungan. Lihat deh, hari Minggu disebut hari Ahad. Ahad itu artinya adalah Minggu. Minggu. Ahad. Ahad artinya minggu. Udah kenceng salah. Siapa sih? Bu, ntar dulu dong baksonya. Bu, ntar kan suruh ngomong. Kalau melihat bakso kan saya pengen udahan. Udah, ntar dulu. Insya Allah 2 jam lagi beres. Bu ya. Bu. Senang sama bakso? 2 apa 3? 3, banyak amat. Nah, Ahad 1, Isnain 2, Salasa 4, Khamis 5, dan Jum'ah serta Sabtu. Lihat di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 diterangkan oleh Allah bahwa hari Jumat adalah hari besarnya umat Islam. Lalu Sabtu, lihat di dalam surah An-Nisa ayat 47 diterangkan oleh Allah bahwa hari Sabtu adalah hari besarnya umat Yahudi Mal. Cuma sampai saat ini saya Suruh kasih tahu hari Minggu ataupun hari Ahad ataupun Sunday dan Sondag sebagai hari besar umat yang lain. Yang ada di dalam Al-Quran adalah Jumat dan bulan pertama di tahun Hijriah. Bulan apa namanya? Rabiul Awal. Bu. Rabiul Awal. Bulan pertama di tahun Hijriah namanya bulan apa? Rabiul Awal. Bulan apa? Muharram. Di dalam bulan Muharram ada hari yang mulia. Tanggal berapa? 10. Nabi bersabda, Asyura Yaumul Asir, yang disebut dengan hari Asyura adalah hari yang ke-10. Oh, saya janji deh 10 menit lagi selesai ya. Janji deh, biar tuntas semuanya. Kan kalau acara selesai makan juga ya. Kalau ibu lagi makan setannya keselak, dari penyakit ya. 10 Muharram Asyura ya Bu. Kenapa disebut dengan hari Asyura? Dijelaskan dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah dikatakan Summiya Asyura li'anna Allaha akrama fihi jama'atan minal anbiya. Disebut dengan hari Asyura karena pada hari itu Allah muliakan, Allah anugerahkan kemenangan dan keselamatan dari bencana bagi beberapa orang nabi. Atau Nabi Musa dikejar-kejar sama siapa? Fir'aun. Nabi Musa terperangkap di Laut Merah. Ketika terperangkap di Laut Merah, Allah izinkan Nabi Musa untuk memukul ujung tongkat ke tepi lautan, membentang jalan untuk diseberanginya. Padahal secara akal manusia baru bisa menyeberangi lautan, harus menggunakan kapal laut. Ini ujung tongkat langsung membentang jalan, diseberangi oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika sudah menyeberangi, Raja Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah Laut Merah. Maka biiznillah, dengan izin Allah, Allah kembalikan lagi wujud asli dari laut itu, mencair semuanya. Akhirnya Allah tenggelamkan Raja Fir'aun.
di laut merah. Yang tadi aja, Mang. Allah selamatkan Nabi Allah Musa. Dua. Nih, Maka pantas ketika Nabi hijrah ke kota Madinah di tanggal 10 Muharram, Nabi melihat pemandangan yang unik. Nabi melihat pemandangan yang berbeda. Melihat orang-orang Yahudi pada hari itu bergembira ria, bersukaria, bersenang ria, bahkan ada yang berpuasa selayaknya orang Islam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi coba tanya kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kenapa sih orang Yahudi kok di tanggal 10 Muharram mereka bersukaria, mereka bergembira, mereka berbahagia, bahkan mereka pun melaksanakan puasa Asyura layaknya orang Islam berpuasa. Ada apa sih? Maka ahlul kitab jawab, ya Rasulullah, kami bergembira ria, kami bersukaria, kami berbahagia, bahkan kami pun ada yang berpuasa di tanggal 10 Muharram karena pada hari ini ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemenangan kepada Nabi kami, yakni Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka kami berbahagia, kami bergembira, bahkan kami menjadikan 10 Muharram sebagai hari raya umat Yahudi. Mendengar jawaban ini, Nabi langsung jawab, ana aku minkum. Aku lebih berhak bergembira, aku lebih berhak senang, aku lebih berhak berbahagia terhadap Nabi Allah Musa daripada engkau wahai orang Yahudi. Untuk itu Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi katakan kepada sahabat, wahai para sahabat, jangan kau tinggalkan puasa Asyura. Bahkan Nabi tancapkan tekad, jika Allah panjangkan umur ketemu Muharram tahun depan, maka beliau akan berpuasa mulai dari hari ke-9 dan ke-10 yang disebut dengan hari Tasu'a dan Asyura. 9 dan tapi kita 9 alhamdulillah ya, udah minum, udah makan jeruk, udah makan snack, yang disisain kardusnya sama plastiknya. Alhamdulillah. Tapi masih ada besok hari Asyura. Malu dong Yahudi aja berbahagia dengan Nabi Allah Musa. Kenapa kita yang kata Nabi lebih berhak daripada orang Yahudi terhadap Nabi Allah Musa alaihi salam? Kita berhak bahagia, kita berhak senang karena pada hari itu Allah berikan kemuliaan dan keselamatan terhadap beberapa orang Nabi. Apa sih maksudnya Nabi melakukan ini? Ternyata Nabi menilai hari Asyura adalah hari yang sangat berharga, hari yang sangat mulia. Nabi peringati dan Nabi siap untuk memperingati hari yang mulia itu dengan melaksanakan ibadah puasa Asyura. Hari yang bersejarah. Nah, terakhir, apa kaitannya dengan anak yatim? Ternyata di samping Asyura adalah hari yang mulia, hari Allah muliakan, Allah selamatkan pada beberapa orang Nabi. Ternyata sejarah Islam telah mencatat bahwa tanggal 10 Muharram pernah terjadi sejarah yang kelabu. Kenapa dikatakan sejarah yang kelabu? Bagaimana kala itu Nabi sudah memprediksikan ketika kedua cucunya ada di kaki kanan dan kirinya, salah satu cucunya mengepak-ngepakkan pasir. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Nabi jawab, karbu bala, bencana, musibah akan terjadi kepada cucu-cucuku. Mereka akan
meninggal dalam keadaan yang sungguh tragis. Ternyata apa yang dikatakan Nabi terbukti. Sayyidina Hasan ibni Abi Thalib mati diracuni. Sayyidina Husain ibni Abi Thalib dan 72 para sahabat kepalanya dipenggal di padang Karbala oleh Yazid bin Muawiyah, pimpinan dari Bani Umayyah. Artinya apa? Ketika cucu Nabi, ketika para sahabatnya kepalanya dipenggal, maka yang tersisa tinggal istri dan anak-anaknya. Maka bangsa Indonesia mengambil sejarah tirani itu, sejarah yang duka itu, diangkat menjadi nama Hari Raya Anak. Makanya kalau dikatakan ada nggak sih dalam Al-Quran? Insya Allah kagak ketemu. Ada nggak sih dalam hadis? Sampai saat ini saya pun belum ketemu. Tapi ternyata sejarah mengatakan hanya negara Indonesia lah yang mengambil peristiwa padang Karbala yang kemudian disebut dengan Hari Anak Yatim. Kalau Islam mengajarkan bukan hanya di bulan Muharram saja kita peduli kepada anak yatim, kapanpun, dimanapun, dalam waktu kapanpun kita diperintahkan untuk sayang dan merawat anak yatim. Jelas? Jelas. Bebas. Berarti selesai. Ya Bu. Jadi 10 Muharram diambil dari peristiwa padang Karbala. Cucu Nabi dipenggal kepalanya dijadikan bola. 72 para sahabat. Makanya dulu saya sama ayah itu dilarang main bola. Padahal hobi saya hobi main bola. Sekarang al-ilmu nurun, di bocah di belakang temen juga sama bola. Ternyata mulai dari ingkong sampai ke cucunya temen sama bola. Dulu dilarang jangan main bola. Kenapa sih Bah? Jangan main bola. Kenapa? Ternyata peristiwa padang Karbala. Bala adalah bencana atau musibah. Ya. Nah, jadilah oleh bangsa kita menjadi Hari Raya Anak Yatim. Jangan lupa anak yatim. Ya Bu, sekarang siapa yang pengen bapak meninggal? Tidak ada. Jujur, hati nurani, tanya sama anak-anak kita, mau nggak bapaknya meninggal duluan? Pasti jawabannya tidak mau. Tanya sama anak-anak kita, mau nggak ibumu meninggal? Pasti jawabannya tidak mau. Tapi ini sudah menjadi takdir atau ketetapan Allah Subhanahu. Kalau kita nggak peduli, ini akan dicomot oleh orang-orang di luar agama kita. Mereka akan dididik, mereka akan dipelihara, mereka dibesarkan, dan mereka akan diarahkan kepada agama mereka. Oleh sebab itu, sungguh menjadi penting peristiwa ini memberikan peringatan kepada kita umat Islam. Ingat bahwa anak yang tak berayah, anak tak beribu, jangan buat mereka sedih, tapi mereka bahagia. Jadikan diri kita sebagai orang tua asuh bagi mereka. Ya. Dan ini terakhir, Bu. Saya mau nyanyi sama anak-anak ya. Hafalin. Ya Bu ya. Nanti di rumah ajarin anak-anak ya. Topi. Ayo nyanyi dong. Topi saya bundar. Bundar. Topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya itu mah peyang. Ganti sama kita. Allah Tuhan saya, Tuhan saya. Allah kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Mama, orang disuruh nyanyi ini mama yang senang. Ayo Bu, kita ulang ya.
terakhirnya di sini. Apa? 1, 2, 3. Tuhan. Bu, pakai itu dong, pakai gerakan dong. Siap ya? Ya, nanti yang terakhir kayak burung kakatua. Siap ya? Anak-anak kayak ikut. 1, 2, 3. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tangan dua di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.